Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu mimpi buruk yang ada di benak wanita dan yang sangat mereka takuti di bulan suci Ramadan adalah datang bulan atau menstruasi. Mengapa demikian? Karena ketika tamu itu datang, ia dipastikan tidak bisa berpuasa dan tidak bisa mengerjakan berbagai macam sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Rugi. Itu kata yang ada di benak setiap wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Bayangkan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh ampunan, di bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Lalu kita nggak puasa, lalu kita tidak bisa sholat wajib, sholat taraweh, sholat duha, sholat lail, sholat witir. Itu yang ditakutkan oleh banyak kaum muslimah yang benar-benar menambahkan gelar takwa di bulan suci Ramadan. Saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun jangan berkecil hati. Jangan larut di dalam kegalauan. Karena pintu rahmat itu masih terbuka. Pintu ampunan dan keberkahan itu masih terbuka lebar di hadapan kita. Asalkan kita tahu ilmunya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sedih. Ya. Perasaan itulah yang pertama kali muncul secara spontanitas dari dalam diri wanita-wanita yang bertakwa. Ketika dia nggak bisa sholat, ketika dia tidak bisa puasa, ketika dia tidak bisa taraweh. Dan perasaan itu bagus. Karena kesedihan seorang wanita saat dia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat, itu bukti dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya modal, nggak punya biaya untuk berperang. Allah ceritakan bagaimana perasaan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 92. Mereka datang ke Rasulullah SAW. Mereka berharap Nabi mereka SAW membawa mereka dan mengikut sertakan mereka dalam peperangan tersebut. Tapi dengan berat hati Nabi harus menolak mereka. Karena dana tidak cukup. Beliau ingin membawa mereka tapi tidak bisa. Allah berfirman menjelaskan tentang kejadian pada hari itu. Nabi mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf para sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka pulang dalam kondisi menangis. Mereka sedih karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat perang, untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika seorang muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda memiliki kesedihan di dalam diri Anda, ketika datang bulan, ketika melihat haid itu datang, lalu spontanitas Anda bersedih karena nggak bisa puasa. Yang terbayang di benak Anda nggak bisa sholat lagi untuk beberapa hari ke depan. Tidak bisa taraweh. Maka bersyukurlah, itu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan berlarut-larut di dalam kesedihan ini. Kesedihan yang lahir dari rasa cinta dan semangat beramal soleh
harus menjadi motor penggerak kita untuk merubah kondisi, sehingga hari-hari itu penuh dengan pahala. Ya, kita bisa merubah hari-hari haid kita menjadi penuh dengan keberkahan dan pahala. Bagaimana caranya? Yang kedua, tanamkan niat. Walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak puasa, walaupun kita tidak tarawih, tanamkan niat di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kaidah fikih. Kaidah itu berbunyi, barang siapa yang bertekad mengerjakan amal ibadah, namun ia gagal mengerjakan amal ibadah tersebut karena alasan syar'i. Tolong kita garis bawahi, karena alasan syar'i. Maka kita tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut secara sempurna. Bukan pahala niat, pahala ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma minal laili yusalli." Barang siapa yang pada malam hari berjalan menuju tempat tidurnya, lalu dia berniat, bertekad untuk bangun di tengah malam mengerjakan sholat lail, faghalabathu ainah. Namun pejaman matanya mengalahkan dirinya, hatta yusbih, sampai di pagi hari. Apa maknanya? Dia ketiduran. Udah niat nih, pengen sholat malam, pengen tahajud, tapi ketiduran, bangun ketika subuh. Apa yang dia dapatkan? Kutiba lahu ma nawa. Nabi SAW mengatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Dia niat sholat tahajud, dia mendapatkan pahala sholat tahajud. Karena Nabi menyatakan dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Nabi tidak mengatakan dia mendapatkan pahala niat. Tidak. Nabi mengatakan ia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Dapat pahala tahajud. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi. Dan tidurnya bagaimana? Tidurnya, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah yang Rabb-nya berikan kepada dia. Hadis ini adalah pondasi dari sebuah kaidah, barang siapa yang bertekad mengerjakan amal ibadah, lalu ia tidak berhasil mengerjakannya karena ada alasan yang syar'i. Haid adalah alasan yang syar'i. Menstruasi bagi wanita adalah alasan yang syar'i. Maka barang siapa dari wanita yang bertekad, berniat untuk berpuasa sebulan penuh di Ramadan, untuk taraweh 30 hari atau 29 hari di Ramadan, untuk selalu mengerjakan sholat wajib, maka ketika dia kedatangan menstruasinya atau haidnya, dia tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah tersebut. Ini luar biasa. Ini yang dilupakan. Banyak wanita ketika haid tidak bermain dengan niatnya. Oleh karena itu, Yahya bin Abdul Katsir mengatakan, ta'allamun niyah, fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah tentang niat. Karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Orang yang sudah berniat mengerjakan amalan, tapi dia gagal mengerjakan amal tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala amal itu. Jadi jangan lupa niat di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Setelah kita bersedih. Jadi yang pertama sedih, yang kedua niat. Yang ketiga, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin beralih ke amalan-amalan yang lain. Ketika wanita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan dalam kondisi mens atau haid, bukan berarti dia tidak bisa mengerjakan semua amal ibadah. Dia masih bisa berzikir kepada Allah, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid. Dia bisa beristighfar. Dia bisa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Dia bisa berkhidmat kepada suami dengan niat sebagai sarana beribadah dan taat pada perintah Allah. Kerjakan amal ibadah yang lain. Jangan meratap kondisi kita. Itu yang membuat kita down. Arahkan tenaga kita, energi kita, semangat kita menuju ibadah-ibadah yang lain. Inilah clue dari Nabi SAW. Inilah saran dari Nabi SAW.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada sebagian orang-orang miskin yang curhat ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala. Apa maksudnya? Mereka jelaskan maksudnya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami orang miskin sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita nggak bisa bersedekah karena kita orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Lihat, ini fikih. Ini konsep. Nabi mengatakan, awalaisallahu ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah sudah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Nabi tidak mengajak orang miskin untuk meratap. Nabi tidak mengajak orang miskin untuk menangisi kemiskinan mereka, tapi Nabi langsung mengajak mereka ke ibadah lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan berbagai macam pintu yang Anda bisa gunakan untuk bersedekah? Lalu Nabi jelaskan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan melakukan amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Dan mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa fi kulli bid'i ahadikum sadaqah. Dan ketika Anda berhubungan dengan istri Anda dengan niat melampiaskan syahwat di jalan yang halal, itu pun juga sedekah. Lihat Nabi SAW mengajak orang miskin untuk fokus ke amal ibadah yang lain, tidak meratapi kekurangan mereka dalam sedekah. Begitu juga dengan para wanita yang sedang haid. Ketika kita nggak bisa sholat, ketika kita nggak bisa puasa, segera perbanyak tasbih, segera perbanyak zikir, segera perbanyak takbir, segera perbanyak istighfar, segera bantu orang, infak, sedekah, apa yang kita bisa kerjakan. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan biarkan hari-hari yang begitu penuh makna itu berlalu begitu saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Dan hal yang terakhir ini sering dilalaikan oleh banyak para wanita. Ketika wanita datang bulan, ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, camkan baik-baik bahwa ibadah bukan hanya menjalankan perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah? Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan, tafsir ibadah dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ibadah bukan hanya mengerjakan perintah sholat. Ibadah bukan hanya mengerjakan perintah puasa. Ibadah bukan hanya mengerjakan perintah sedekah. Namun ibadah adalah pada saat kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itu pun juga ibadah. Saya ingin bertanya kepada saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda haid di hari kelima Ramadan, apa larangan Allah kepada Anda? Jawabannya, saya dilarang berpuasa. Maka pada saat Anda tidak puasa, Anda sedang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang melarang Anda puasa. Ketika Anda nggak puasa, Anda taat kepada Allah, maka itu ibadah. Maka pada saat hari kelima Ramadan kita haid dan tidak puasa,
maka kita sedang beribadah pada tanggal 5 tersebut dan kita dapat pahala puasa. Saat kita haid di tanggal 21 Ramadan, apa larangan Allah kepada Anda? Di antaranya, saya dilarang untuk sholat 5 waktu, sholat duha, sholat taraweh, dan seluruh sholat-sholat yang lain. Maka pada saat Anda tidak sholat 5 waktu, Anda tidak sholat duha, Anda tidak sholat taraweh, Anda sedang beribadah kepada Allah. Karena ibadah bukan hanya menjalankan perintah, namun juga meninggalkan larangan. Pada saat wanita haid jam 11 siang, lalu dia tidak sholat duhur, maka dia sedang beribadah. Lalu masuk waktu asar, dia tidak sholat asar, maka dia sedang beribadah di sore itu. Lalu masuk waktu maghrib, dia tidak sholat maghrib, dia sedang beribadah pada saat itu. Lalu masuk waktu isya, dia tidak sholat isya, dia sedang beribadah pada saat itu. Lalu masuk waktu subuh di keesokan harinya, dan dia lagi-lagi tidak sholat subuh, dia sedang beribadah. Ibadah, 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 ibadah. Lalu apa yang dirugikan? Apa yang digalaukan? Oleh karena itu, salah satu ulama besar pada hari ini, Syekh Sa'ad Sakhri, ketika ditanya, apakah wanita boleh meminum obat agar dia tidak datang bulan, agar haidnya tidak keluar, apa kata Syekh Sa'ad Sakhri? Saya tidak menyarankan para wanita untuk meminum obat tersebut di bulan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena nggak ada gunanya. Karena tidak ada gunanya. Apa sih motivasi Anda meminum obat tersebut? Agar Anda bisa berpuasa. Kenapa Anda berpuasa? Lalu wanita itu menjawab, karena puasa itu ibadah dan saya ingin mendapatkan pahala. Kata Syekh, sama saja. Ketika Anda haid, lalu Anda tidak puasa pada hari itu, dengan niat karena Allah, karena niat bahwa Allah yang larang Anda dan Anda ingin taat kepada Allah, maka hari itu Anda sedang melakukan ketaatan. Anda sedang ibadah. Kalau demikian, buat apa minum obat tersebut? Itu fikih. Itu kecerdasan. Itu ilmu. Apa yang harus digalaukan? Wanita yang haid, pada saat dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia sedang beribadah kepada Allah. Maka isi hari-hari tersebut adalah pahala, pahala, pahala. Dan kalau dia haid di 10 malam terakhir, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan syarat dia hadirkan niat. Pada saat masuk waktu subuh, dia niatkan bahwa saya tidak sholat subuh karena taat pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu zuhur, dia niatkan di dalam hati, tidak perlu dia ucapkan bahwa saya tidak sholat zuhur karena taat pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu asar dengan niat bahwa saya tidak sholat asar karena saya taat pada larangan Allah. Adapun wanita yang justru gembira saat tahu dirinya haid karena dia besok bisa tidak berpuasa, dia udah bosan berpuasa. Begitu malamnya haid, dia gembira karena dia bisa bangun jam 8 pagi, tidak harus sahur, tidak harus salat subuh, lalu dia bisa makan bakso kesukaannya di siang hari, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Dia kehilangan hari-hari tersebut. Dan kalau itu terjadi di 10 hari terakhir, mohon maaf, dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, saudariku, renungkanlah beberapa hal di atas, maka insya Allah kita bisa tetap bersaing dengan para wanita yang tidak mendapatkan haid. Dan dengan para laki-laki yang secara normal bisa terus berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga ini menjadi bingkisan yang sangat bermanfaat di Ramadan kali ini, khususnya bagi para wanita yang masih menjalani siklus haidnya dalam kehidupan ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik dan memberikan kita hidayah sehingga kita bisa beribadah di bulan suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.